Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan juga diberikan kelancaran dalam semua aktivitasnya setiap hari. Balik lagi teman-teman di channel Kajian Online. Kayaknya udah cukup lama kita tidak mengupdate perkembangan kasus Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Mungkin karena kita terlalu fokus membahas soal penugasan Wapres kita Mas Gibran Raka ke Papua yang cukup menyorot perhatian rakyat Indonesia. Rupa-rupanya teman-teman ini sidang sudah mau selesai. Tuntutan jaksa penuntut umum soal hukuman seberapa lama sih Hasto Kristianto bakal ditahan sudah mulai ada titik terang. Teman-teman, di sini hakim sudah memutuskan bahwa Hasto Kristianto layak dihukum 7 tahun penjara. Tapi ada hal menarik dalam persidangan hari ini, di mana Hasto Kristianto tiba-tiba menjerit, menggemakan kata merdeka ketika teman-teman dituntut 7 tahun penjara. Nah, hal ini menjadi sangat menarik karena terlihat Pak Hasto cukup gemetaran. Apakah Pak Hasto ini ketakutan dengan tuntutan penjara kurungan 7 tahun penjara, dan otomatis kalau misalnya Pak Hasto ditahan di penjara, jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal PDIP harus dilepaskan. Karena ya mau gimana lagi, ini partai harus tetap berjalan, ada atau tidak adanya Hasto, ya PDIP juga harus jalan. Otomatis ya harus mundur, atau ya kalau nggak mau mundur bakal dipecat. Nah teman-teman, biar lebih lengkap, kajian ini sudah kumpulkan momen epik, momen yang sangat menarik ketika Hasto Kristianto menjadi gemetar ketika vonis hukuman dibacakan oleh hakim. Kita simak video selengkapnya. Kita akan membahas informasi dari sosok Hasto ini yang merupakan Sekretaris Jenderal PDIP yang menyatakan bahwa tuntutan 7 tahun penjara ini yang sedang dihadapinya ini ya menurut Hasto bukanlah murni sebagai keputusan JPU KPK. Jadi Hasto ini meyakini adanya sebuah order atau mungkin disebut pesanan ya dari sebuah kekuatan besar di luar proses hukum yang tengah berlaku ini yang tentunya memengaruhi juga atas tuntutan kepada Hasto. Dan kecurigaan ini diungkapkan oleh Hasto langsung Tribuners ketika pembacaan duplik atau pembelaan ya dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap terkait PAW anggota DPR RI dan perintangan penyidikan yang tentunya ini berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat 18 Juli. Jadi Hasto ini berpendapat bahwa intervensi kekuasaan dalam proses hukum ini bukan sesuatu yang baru begitu ya, dan juga bukan fenomena baru. Dirinya ini menarik paralel dengan kasus-kasus yang pernah menyita perhatian publik sebelumnya. Ini dia mencontohkan ada bocornya sprindik yang menjerat mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, serta kasus yang menimpa mantan Ketua KPK Antasari Azhar. Jadi menurutnya ini pola intervensi yang serupa kini terulang kembali ya dalam kasus yang menjerat dirinya ini tentu saja. Dan oleh karena itu Hasto memandang perjuangannya di pengadilan ini bukan semata-mata untuk pembelaan diri dari ancaman penjara, melainkan sebagai sebuah perlawanan ya demi tegaknya supremasi hukum di Indonesia. Kemudian lebih lanjut, Hasto ini juga mengkritik tuntutan denda sebesar 600 juta rupiah yang diajukan oleh jaksa. Karena dirinya ini menilai tuntutan yang diberikan ini ganjil dan tidak berdasar. Mengingat dalam kasusnya ini tidak ditemukan ya adanya kerugian keuangan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang mulia Majelis Hakim, yang kami hormati jaksa penuntut umum, yang terhormat para penasihat hukum, rekan-rekan pers dan hadirin sekalian. Izinkan saya membacakan duplik ini dengan satu seruan yang tidak hanya menggugah semangat, tetapi juga menegaskan jati diri bangsa yang kita perjuangkan bersama. Salam Pancasila. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
Bab 1 Pendahuluan. Majelis Hakim yang mulia, puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atas replik yang disampaikan oleh penuntut umum pada tanggal 14 Juni 2025 yang lalu. 14 Juli 2025 yang lalu. Kami mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim, dan kami akan menggunakan momentum ini bukan sekedar sebagai jawaban atas replik semata, namun juga untuk menekankan hakikat dari proses pengadilan ini dalam mencari kebenaran dan keadilan. Di dalam pledoi kami, penasihat hukum telah menyampaikan tabel pembelaan berupa matriks yang menggambarkan hubungan antara surat dakwaan, surat tuntutan, pledoi, fakta hukum dalam putusan nomor 18 dan 28 tahun 2020, serta fakta-fakta hukum yang ada di dalam persidangan ini. Matriks tersebut sangat mudah dipahami dan menjadi alat bantu yang komprehensif. Tabel pembelaan tersebut juga sangat mudah dipahami oleh publik yang menaruh perhatian begitu besar terhadap persoalan hukum ini. Dengan tabel tersebut, publik dapat melihat dengan jelas perjalanan proses hukum yang berlangsung, sehingga dapat memberikan pandangannya sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik. Terhadap replik tersebut, pada awalnya kami berharap agar penuntut umum dapat menyusun tabel persandingan, sehingga perbedaan-perbedaan antara dalil-dalil hukum dan fakta-fakta hukum serta alat bukti dapat dengan jelas diketahui. Dengan tabel pembelaan tersebut semakin memperjelas bahwa segala tuduhan yang disampaikan oleh penuntut umum, baik terkait dengan obstruction of justice maupun suap, tidak didukung oleh alat bukti yang cukup, sebagaimana diatur dalam pasal 183 sampai 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, kami mengharapkan agar proses hukum ini benar-benar menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan yang menjadi tujuan utama persidangan ini. Majelis Hakim yang mulia, di balik tabel pembelaan tersebut, terdakwa telah menyampaikan adanya proses rekayasa hukum seperti yang dijelaskan panjang lebar di dalam pledoi terdakwa pada bab 2. Namun sayang sekali, hal tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari penuntut umum. Padahal dari situlah proses rekayasa hukum ini bermula, berupa pelanggaran prinsip due process of law dan merupakan pelanggaran etika yang sangat serius. Menurut Profesor Sulistiowati Irianto, Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia, pelanggaran etika bisa memiliki konsekuensi yang jauh lebih berat daripada sanksi hukum berupa kurungan atau ganti rugi. Sebab pelanggaran etika dan moral akan berdampak pada hilangnya kepercayaan publik, legitimasi sosial, dan juga martabat institusi. Bahkan di negara maju sekalipun, aturan yang tidak tertulis berupa norma-norma justru menjadi landasan munculnya sifat baik pemimpin atau penyelenggara negara. Norma-norma tersebut menjadi kode etik bersama yang diterima, dihormati, dan ditegakkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Diambil dari Levitsky dan Ziblatt 2020. Dampak pelanggaran etika bersifat jangka panjang, apalagi terkait dengan rekayasa hukum dan tindakan sewenang-wenang dalam memperoleh barang bukti, serta tindakan intimidasi terhadap para saksi yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Atas dasar hal itulah, di bagian pengantar duplik ini, kami sungguh sangat mengharapkan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim atas terjadinya rekayasa hukum, intimidasi, dan perbuatan pelanggaran etika, serta tindakan sewenang-wenang yang telah dilakukan oleh penyelidik dan penyidik KPK sebagaimana dijelaskan di dalam pledoi terdakwa pada bab 2. Tidak adanya tanggapan penuntut umum haruslah dianggap sebagai bentuk persetujuan terjadinya rekayasa hukum tersebut. Bab 2, tanggapan terhadap replik. Majelis Hakim yang mulia, terhadap replik dari penuntut umum, kami sampaikan tanggapan kami sebagai berikut. Pertama, bahwa dalam replik nomor 8 halaman 11, penuntut umum menjelaskan bahwa saksi penyelidik dan penyidik KPK dihadirkan sebagai saksi fakta untuk memperkuat pembuktian sehubungan fakta rencana penangkapan Harun Masiku. Jawaban penuntut umum ini tidak lebih dari sekedar pembenaran yang tidak mencerminkan fakta yang sebenarnya terjadi. Saksi internal KPK tersebut dihadirkan dengan tujuan untuk menciptakan rekayasa hukum melalui berita acara pemeriksaan yang bersumber pada BAPK atau berita acara pemeriksaan keterangan yang tidak pro justisia, dan BAPK tersebut bukanlah alat bukti yang sah.
Melalui duplik ini kami sampaikan tabel 1 yang secara tegas menunjukkan bagaimana BAP Saudara Arief Budi Raharjo pada tanggal 6 Januari 2025 sebagai bukti terjadinya rekayasa hukum yang kemudian menjadi surat dakwaan dan surat tuntutan. Tabel 1, penyelundupan fakta dalam BAP Arief Budi Raharjo. Kolom pertama nomor, kolom kedua keterangan Arief Budi Raharjo, kolom ketiga fakta persidangan, kolom keempat fakta persidangan putusan nomor 18 dan 28 tahun 2020, kolom kelima adalah keterangan terdakwa. 1. Bahwa pada awal Desember 2020 dalam keterangan Arief Budi Raharjo, Hasto Kristianto memanggil Doni Tri Istiqomah dan mengatakan, kamu bikin kajian hukumnya, nanti yang lain biar diurus sama Saiful. Halaman 531. Inilah yang kemudian masuk di dalam surat dakwaan halaman 8 dan surat tuntutan halaman 1315. Keterangan yang lain dianggap dibacakan. Kesimpulan, terjadinya manipulasi keterangan Arief Budi Raharjo tentang pernyataan terdakwa ke Doni Tri Istiqomah. Nomor 2. Keterangan Arief Budi Raharjo. Halaman 6 dan 31 keterangan pertanyaan nomor 8. Mohon maaf, halaman 6 dari 31 keterangan pertanyaan nomor 8. Bahwa sekitar 13 Desember 2019 Saiful Bahri melaporkan, Hasto Kristianto mengatakan, ya silakan saja, bila perlu saya menyanggupi untuk menalangi dulu agar urusan Harun Masiku cepat selesai. Keterangan ini kemudian dimasukkan di dalam surat dakwaan halaman 11 dan 12 dan surat tuntutan halaman 1330. Jika dibandingkan dengan fakta persidangan sebagaimana terdapat dalam kolom 2, 3 dan keterangan terdakwa, maka terdakwa tidak pernah memberikan keterangan tersebut sebagaimana dimaksudkan Saudara Arief, sehingga yang lain dianggap dibacakan. Kesimpulan, berdasarkan fakta persidangan ini dan putusan nomor 18 dan 28 tahun 2020, seluruh sumber dana berasal dari Harun Masiku, sehingga dengan kata lain tidak ada dana talangan dari terdakwa. Nomor 3. Keterangan Arief Budi Raharjo, halaman 6 dari 31. Selanjutnya Saiful Bahri dan Doni Tri Istiqomah melaporkan kepada Hasto Kristianto di kantor DPP PD Perjuangan terkait kesepakatan antara Saiful Bahri dan Doni Tri Istiqomah dan Harun Masiku. Selanjutnya Hasto Kristianto mempersilahkan. Keterangan ini kemudian dimasukkan di dalam surat dakwaan halaman 11-12 dan surat tuntutan halaman 1330 yang kemudian dipersandingkan dianggap dibacakan. Kesimpulannya, keterangan Arief Budi Raharjo dalam tanda petik bahwa Saiful Bahri dan Doni Tri Istiqomah telah melaporkan kepada terdakwa pada Hasto Kristianto mempersilahkan. Berdasarkan fakta persidangan, Doni Tri Istiqomah maupun Saiful Bahri tidak pernah melaporkan kepada terdakwa, sehingga keterangan Arief Budi Raharjo tidak didukung oleh alat bukti, sehingga keterangan tersebut digunakan di dalam surat dakwaan dan surat tuntutan, maka harus dikesampingkan. Adapun keterangan Arief Budi Raharjo menyatakan pertemuan tersebut di DPP PD Perjuangan, namun dalam hal dakwaan maupun tuntutan tidak menyebutkan mengenai locus delicti tentang pertemuan tersebut, sehingga jaksa penuntut umum sebetulnya ragu atas terjadinya pertemuan tersebut, maka harus dikesampingkan. Nomor 4. Keterangan Arief Budi Raharjo bahwa pada tanggal 13 Desember 2019, Saiful Bahri melaporkan kepada terdakwa terkait perkembangan urusan Harun Masiku. Atas hal tersebut, Hasto Kristianto mengatakan, dalam tanda petik, ya dilakukan saja, bila perlu saya menyanggupi untuk menalanginya agar urusan Harun Masiku cepat selesai, dan seterusnya dianggap dibacakan termasuk persandingan yang ada. Pernyataan dari keterangan Arief Budi Raharjo ini kemudian dimasukkan di dalam surat dakwaan halaman 11-12 dan surat tuntutan halaman 1330. Kesimpulan, keterangan Arief Budi Raharjo dengan Hasto Kristianto yang mengatakan, ya dilakukan saja, bila perlu saya menyanggupi untuk menalangi dukungan dulu agar urusan Harun Masiku cepat selesai tanpa didukung alat bukti, sehingga merupakan hasil kreasi Saudara Arief Budi Raharjo, sehingga harus dikesampingkan. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak jalannya persidangan Hasto Kristianto Sekjen PDIP, di mana ya Hasto sekali lagi teman-teman membantah semua bukti-bukti di persidangan yang telah disampaikan baik oleh jaksa KPK atau para ahli
yang sudah jelas-jelas teman-teman sangat memberatkan Hasto Kristianto. Dari mulai rekaman-rekaman, bukti chat, ini juga Pak Hasto kemarin pernah keceplosan mengatakan bahwa saya mengetahui ada uang 2,5 miliar yang digunakan untuk menyuap KPU. Nah, tentu teman-teman dari berbagai kesaksian-kesaksian ini Pak Hasto, kalau misalnya kita orang awam melihat jalannya persidangan ini sudah nggak ada harapan. Tinggal tunggu teman-teman ini ketok palu, ya sudah di penjara dan hancur sudah karir Pak Hasto yang sudah dibangun selama puluhan tahun. Gimana nih menurut kalian setelah nonton video ini, punya pendapat yang lain atau mungkin setuju dengan gagasan yang sudah disampaikan oleh admin atau gimana ya? Tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.